Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafalukum anak-anak kami yang soleh dan solehah. Alhamdulillah khair. Taib anak-anakku yang soleh dan solehah. Abi harapkan Abi dan anak-anakku yang soleh dan solehah serta kaum muslimin yang berada di Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di masa wabah, dan tentunya kita tetap bersemangat menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Insyaallah anak soleh sudah hafal itu. Kewajiban kita menuntut ilmu bagi setiap muslim agar kita tahu jalan-jalannya untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adab berdoa. Kita akan belajar tentang apa? Adab berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Innalladzina yastakhbiruna an ibadati satadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka kita termasuk menyombongkan diri apabila kita tidak berdoa, seolah-olah tidak butuh kepada Allah, padahal Allah telah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Meskipun tidak dikabulkan di dunia, akan diberikan kebaikan di akhirat. Dan mungkin kebaikan yang menurut kita di dunia itu akan malah membuat keburukan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah simpan dan Allah janji akan tetap dikabulkan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, ya, dengan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Maka cukup kita doa dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Allah dan takut doa itu tidak dikabulkan. Kita berharap supaya doa itu dikabulkan dan kita takut doa itu tidak dikabulkan. Maka kita sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, inilah berikutnya adab-adab berdoa. Yang pertama, suci lahir batin. Maksudnya ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Jadi kita suruh mukhlis, suci lahir batin. Ya. Yang kedua tadi, tidak disertai perbuatan syirik. Ya. Ya, tidak. Dan ini salah ini. Dan sesuai dengan sunnah. Ini habis salah ketik. Jadi yang dimaksud di sini tidak disertai perbuatan syirik dan sesuai dengan sunnah. Jangan sampai kita berbuat syirik, ya. Dan jangan sampai juga kita tidak sesuai dengan sunnah. Maka kita harus sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik. Apalagi kita juga tidak sesuai dengan sunnah. Contoh, ketika anak soleh pergi berdoa, pengen diterima doanya, tapi perginya salah. Bukan ke masjid untuk sholat. Kemudian kita berdoa, malah dia pergi kemana? Ke kuburan.
meminta kepada penghuni kubur supaya Allah mengabulkan doa kita, maka itu adalah perbuatan syirik, meminta kepada yang mati agar yang mati ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah boleh kita datengin orang yang soleh minta didoakan daripada kita mendatangi orang mati. Kemudian membaca doa yang maksyur. Maksyur di sini adalah membaca doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Yang mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Ya. Yang keempat, diawali dan diakhiri dengan cara yang baik. Ya. Diawali dan diakhiri dengan cara yang baik. Jangan sampai kita berdoa ya tidak ada adab-adabnya. Di awalnya tidak ada kita memuji Allah. Jadi awalnya kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian kita salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita minta apa disampaikan. Dan kita tutup dengan tutup yang baik. Yaitu salah satunya tadi doa Rabbana atina. Ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa kita minta rezeki tapi kita nggak berikhtiar, nggak berusaha, maka itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Kita minta supaya kita pintar kepada Allah, kita pingin supaya kita pintar, tapi kita nggak ada usaha, kita cuma doa saja, doa, tapi kita nggak belajar ya nggak pintar. Maka usaha selain doa adalah usaha, dan Allah lah yang memberikan kenikmatan tersebut. Mungkin itu saja anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita sama-sama berjuang untuk bisa mengamalkan adab-adab berdoa di dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu saja. Nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.